Salah satu yang menjadi tujuan PK ini adalah untuk membuktikan bahwa kematian Vina dan Eki merupakan murni kecelakaan, bukan pembunuhan. Saya minta ke Mbak Indri, bagaimana tanggapan Pak Rudiana? Sudah menyimak ini nggak bahwa ini adalah kecelakaan, bukan pembunuhan loh? Baik, tadi di awal saya juga bilang bahwa beliau itu pertama diinformasi bahwa anak beliau itu ada di rumah sakit karena kecelakaan. Datanglah beliau ke sana, ternyata kan sudah meninggal. Tekuk, remuk, rahang patah, kemudian ada beberapa memar lagi di bagian tubuh gitu kan. Tapi karena bayangkan aja kalau kita ngebayangin anak kita kecelakaan, diinformasi kecelakaan kemudian meninggal, shock kan. Nah itulah yang terjadi kepada beliau. Kemudian keesokan harinya kan dimakamkan ya, dimakamkan. Nah ini saya bicara dulu tentang sebelum lanjut ya tentang apa yang disampaikan kesaksian dari Pak, waktunya ya dari si ini dari pemandi mayat itu kan. Dia menemukan ini untuk yang Vina ya, dia menemukan ada lendir, ada darah dan ada luka ya di vaginanya. Nah, kembali lagi ke Ibtu Rudiana. Pak Ibtu Rudiana, beliau dinyatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Tetapi melihat kondisinya, siapa yang melihat kondisinya? Kalau kita melihat secara logika pun tanpa kita harus melakukan penelitian apapun remuk-remuk itu bukan kecelakaan seperti itu. Jadi beliau besoknya tuh mikir, loh ini sepertinya bukan kecelakaan karena kondisinya seperti ini gitu. Makanya beliau pengen tahu, datanglah beliau ke lokasi kejadian dan ketemulah. Nah itu sudah pernah dibicarakan juga sebelumnya. Tetap yakin bahwa ini jadi bukan itu bukan gitu ya? kecelakaan. Kalau kita melihat, jadi kita tidak berasumsi ya. Kalau kita melihat faktanya kondisi dari almarhum yang sudah meninggal itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Baik, saya ke Mbak Titin, Bu Titin. Mbak Titin, bagaimana Anda mempersiapkan, ada Mas Farad di sini juga, bagaimana Anda mempersiapkan, apakah juga akan menghadirkan Dede dan Liga Akbar, apa upaya yang akan dilakukan untuk mempersiapkan besok nih, kan sidang lanjutannya. Silakan Mbak Titin. Ya, seperti yang disampaikan Mas Farhad, memang kita sih sangat mengharapkan kehadiran Liga Akbar dan Dede. Tetapi tentu saja karena di belakang Liga Akbar dan Dede juga ada pengacara, mungkin Mas Farhad nanti yang berkomunikasi secara langsung dan meminta keduanya hadir di persidangan, itu Mbak. Oke, baik. Terakhir, Bang Guntur, saya penasaran posisi Aep di mana ya sekarang ya? Karena dua rekannya sudah menarik keterangan, menarik BAP, Aep sendiri di mana? Bisa di-reach out nggak? Bisa diajak komunikasi? Kita juga nggak tahu posisi Aep di mana. Gitu. Tapi nggak berupaya mencari tahu juga? Kita tidak tahu memang. Tidak berupaya. Tidak tahu kita posisi Aep di mana. Gitu. Oke. Tapi yang jelas kita mau berfokus kepada apa yang sudah disampaikan oleh Dede, gitu ya. Dede juga nggak pernah komunikasi sama Aep lagi, menurut pengakuan Dede sendiri. Menurut pengakuan Dede sudah lama tidak, gitu. Sudah lama tidak. Oke. Nah, tapi persisnya seperti apa saya kurang tahu. Tapi komunikasi dengan Dede itu tidak. Gitu. Oke, baik. Tapi pertanyaan tadi tuh harus dijawab nih. Apakah akan hadir nih Dede ke dalam sidang besok? Iya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Titin ya, gitu. Ini kan kalau secara prinsip kepentingannya kan untuk kepentingan para terpidana. Ya. Nah dalam hal ini kan Saka sebenarnya sudah tidak terpidana lagi. Ya, dia ingin membersihkan nama Sudah baiknya. sudah lepas, dia sudah dalam keadaan bebas. Tetapi enam terpidana ini kan masih dalam hukuman seumur hidup. Maka terkait itu juga kan kita harus mempertimbangkan sematang-matangnya gitu. Kita tidak mau memorinya nanti PK kita itu juga lemah kemudian gagal sehingga para terpidana itu tetap berada di dalam hukuman. Artinya Pak Ari boleh nggak sedikit singkat aja, artinya ketika PK ini dikabulkan ini akan jadi game changers ya, artinya bisa membebaskan 6 tersangka. Saya sangat senang ya, mudah-mudahan PK-nya cepat dilakukan dan cepat diputus, apakah diterima atau ditolak. Karena itu akan menentukan perkembangan selanjutnya kira-kira kasus ini akan kemana. Harapan saya yang mengajukan PK bukan Saka doang ya, karena Saka kan cuma untuk memulihkan nama baiknya. Ya. Yang penting kepada yang 7 orang itu misalkan mengajukan PK supaya itu menganulir bahwa dulu itu kasusnya bukan pembunuhan tapi kasusnya kecelakaan. Nah, ini tunggu PK aja, mudah-mudahan Pak Hakim mendengar ini. Baik, kita sama-sama. Baik, terima kasih Pak Ari, Mbak Idri terima kasih, Mas Farhad terima kasih, Bang Utu terima kasih, Mbak Titin dan Saka Tatal terima kasih sudah bergabung di dua sisi. Kita sama-sama nantikan besok kelanjutan sidangnya ya.
Baik, saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sesi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.